Kenapa diarahkan kepada hati alus bernama qalbi? Karena disitulah semua terjadinya alam fi sifat dan fi zat bagi Allah. Sebagai persembunyian batin, perwujudan batin Allah pada qalbi, maka dikatakan arah kiblatnya daripada rohani adalah qalbi. Dalam qalbi itu ada wujud tempat titik mana rohani itu bersujud. Dalam pelajaran biasa yang telah kita lalui, yang pernah kita bahas, diri yang fana sifat, diri yang fana fillah, yaitu diri yang dikatakan bersifatnya Allah pada diri kita, dinamakan diri sifat atau diri hakikat. Kita telah pernah belajar bagaimana mendapatkan diri yang tidak bersekutu dengan Allah, yaitu dengan fana fillah. Mana yang dikatakan fana fillah? Yaitu nuraninya berwaris Adam kepada nuraninya adalah jasad bagi kita. Berwarisnya asal usul Muhammad daripada zat dan wahyu daripada rohnya pada usulnya Allah rohani bagi kita. Dan berwarisnya Allah kepada nyawa dalam bentuk batin bagi kita, batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Kalau sudah diri hakikat Adam dan hakikat Muhammad dalam bentuk nurani dan rohani tidak bernyawakan batin Allah, maka itulah diri yang sebenar-benar diri sifat bagi Allah untuk dasar menuju kepada kemilahannya. Tapi sekarang kita akan naik mengkaji, melanjutkan kajian tersebut kepada tingkat qalbi, yaitu tempat. Apa yang dimaksud tempat? Kalau kita benar-benar bertajalli menghadap Allah, kita pastilah mencari sebuah tempat yang mana Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Dia ada dan dia berdiri sendiri. Itulah wujud daripada qiyamuhu binafsihi. Di mana tempat qiyamuhu binafsihi? Kenapa diarahkan kepada qalbi? Nah, kita telah belajar kalau qalbi itu adalah kodrat dari azalinya Allah, terbuat dari nurani, zat dan batin. Tetapi apakah tiga kodrat tersebut tidak berupa makom? Nah, pasti dia berupa makom. Kalau berupa makom, dia adalah berupa dalam satu wujud dan ada alas tempat dia berada, yaitu tempat. Nah, tempat daripada kodrat yang tiga ini, alasnya ini yang dinamakan dengan sukun atau kosong. Nah, berarti kalau sudah hanya ada di situ nurani, zat dan batin di dalam sukun dan kekosongan tadi, Allah juga telah memberikan pertanda di dalam ayat atau surah atau dikatakan kalam al-maut. Dari tulisan al-maut itu ada sukun bulat kosong seperti ban mobil, ada di atas waw, yang artinya apa? Sukun itu artinya mati. Berarti waw itu hu, dia. Di dalam sukun itu ada dia, tapi tidak boleh dikatakan wujud dan nama dan tidak berasma. Nah, disinilah kekosongan tadi. Jadi yang ada dalam di situ itu ada wujud. Apa yang dikatakan wujud? Ada dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk ahad, yaitu satu. Satunya itu seperti apa? Nah, setelah bertajalli batin menjadi zat dan zat maujud hayat menjadi nur, berarti alif itu sudah nyata adanya berdiri. Nyatalah kita dalam maujud berdiri dinamakan alif nur kasiyah. Kalau sudah alif nur kasiyah, sudah kelihatan diri kita dalam mengadakan solat dan menghadap kepada Allah dalam bentuk ahyan karajiah dan ahyan sabitah, bernapaskan kepada batinnya billah, maka kita harus tahu bagaimana kembali kepada alam yang pertama tadi yang dikatakan sukun. Nah, cara bangkit dan cara kembalinya kita, dia bangkit di antara waktu dan kita kembali dalam tepat waktu, yaitu dalam waktu, dalam ba'da, harus kembali bertajali ke dalamnya sesuai dengan cara dia bertajali kita kepada keluar daripada wujud batin kepada zat dan zat kepada nur.
atau berdirinya hukum daripada tersirat bismillah itu kembali. Nah, setelah dia berwujud milah kepada ketuhanannya, setelah dia ingin dipanggil Allah dan mewujud pada Rahman dan Rahim, sekarang bagaimana kita untuk melaksanakan solat dan menghadap kepadanya? Tentu ada rumus-rumus dari rukun kosong tadi. Nah, apa yang dikatakan wujud kosong yang ada di dalam itu? Wujud kosong yang menjadi alas daripada batin atau alas daripada zat batin dan roh nurani tadi. Alas daripada alam azali itu dinamakan sukun. Sukun itu berisikan dari satu batin, alam batin bernama kabir. Nah, disitulah. Jadi bagaimanapun rumus yang tiga ini harus dilaksanakan syaratnya apabila kita ingin solat menghadap ke dalamnya lagi. Bagaimana caranya? Nah, begini para jemaah. Untuk melaksanakan bagaimana caranya kita benar-benar bisa bertajali kembali kepada kegaiban. Tadi yang tidak ada menjadi ada, sehingga nyata kita jasad seperti ini dalam kerangka mewujudnya Allah. Tapi kalau kita menghadap Allah, kita harus melaksanakan rukun hakikat, mentiadakan kembali, karena kita akan masuk ke dalam alam tiada. Inilah fungsi dari angkat takbir dan masuk menekan ke dalam lagi. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, kita akan lihat daripada wujud nyatanya dulu. Bagaimana cara wujud nyata dalam bentuk pertanda? Cara kita mentiadakan lagi semuanya supaya masuk ke dalam menjadi wujud lagi. Nah, seperti kita lihat, kalau memang ada seperti yang kita sampaikan tadi, seperti wujud daripada sukun. Sukun itu di dalamnya adalah kabir. Yang dikatakan sukun itu bernama batinnya kabir. Nah, kabir ini adalah nama batin bagi Allah. Setelah itu dikatakan kabir ini wujud daripada tempat alas Allah berdiam di singgasananya di dalam batin kabirnya. Maka mewujud daripada kabir ini adalah kabirau. Kabirau itu adalah yang telah mewujud pada alam. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan proses salawatul fil mi'raj? Mi'raj ini bukan hanya diri saja jemaah yang mi'raj. Yang mi'raj ini adalah semua dinapiskan. Bukan hanya jasad aja dinapiskan, tapi pun alam pun harus dinapiskan. Alam juga harus disingkirkan. Jangan ada yang bersekutu mengikuti kita untuk datang menghadap Allah Tuhan billah pada wujud dalam sir batin kabir tadi. Maka kita harus juga menapiskan. Rumusnya apa? Kita lihat, saya contohkan umpamanya sekarang jam 00. Kalau jam 00 itu semua umat di muka bumi ini mengakui ada jam 00. Tapi semua umat di muka bumi juga tidak pernah melihat di kerangka jam itu ada jam 00. Atau sebaliknya adalah 24. Semua umat mengakui ada jam 24. Tapi tidak semua umat yang bisa melihat mana huruf 24-nya. Kenapa tidak dibesarkan dan diakhbarkan jam huruf 24 dengan 00? Nah, di sini kita lihat daripada wujud daripada akad daripada kodrat tadi. Kalau sudah bernama 00, yang namanya 0 itu tidak ada kelihatan. Makanya tidak ada ditampakkan, yaitu semacam laum mahfuz angka 00. Di sinilah kenyataan yang sebenarnya. Apa makna 00 itu? Nah, inilah dia. Yang pertama adalah 0 bagi rohani. Ya, 0 bagi Allah, yaitu 0 adalah sifat kabirnya pada sukun. Dan 0 yang kedua adalah kabiraunya pada rohani, tempat alas berpijaknya rohani dalam solat di dunia ini. Kalau memang tanah tempat berpijaknya jasad itu sudah biasa. Kenapa? Memang itu makomnya. Tapi rohani di mana dia berpijak? Inilah masa sukun yang ada dalam
bentuk kabirah. Makanya dikatakan dalam solat, setelah maujud daripada kodrat yang solat tadi, yang dinamakan ayan sabita, ayan kerajiyah tadi, dengan hakikat Rabbani, batin bagi Allah, akan menuju kepada billah. Di sini juga dikatakan setelah kodrat itu berdiri, maka kita katakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nah, lanya ini artinya kabira wasila, artinya kita sudah ada di alam kosong. Bagaimana caranya kita mengadakan alamnya kosong? Inilah yang kita tahbirkan dalam bentuk kodratnya alam. Bagaimana dalam kodratnya alam? Sekarang kita lihat banyak pohon, banyak batu-batuan, tanah, bukit-bukit, segala bentuk yang nyata. Nah, bagaimana kita menapiskan itu menjadi kabirau atau dikatakan menjadi sukunnya di dunia? Nah, maka kita harus menapiskan sehingga hanya kamu wujud yang ada di dalam sukunnya di dunia ini, atau di dalam sifat alam kabirnya di dunia ini. Tidak ada lagi yang lain melainkan kamu hanya sendiri, dan akan kamu datangi Allah dengan dirimu sendiri. Nah, di sini diri mencari diri, walau bertemu bukanlah diri. Ini adalah sirna demi sirna. Disinilah kita tempat berpijak, rohani berpijak kepada kabiraunya Allah. Maka dikatakan kabirau walhamdulillah, zat ini akan muncul. Rabbi menguasai al-amin, inilah zat kabirau, zat kabir tadi, dia muncul menguasai diri kita. Wa kasirau dengan rahasianya, wa subhanallah dengan kesuciannya, bukratan wa asila. Maka terbentuklah alam kabir yang sangat bersih, sangat suci sekali. Nah, bagaimana nanti bisa jamaah itu kusuk menitiadakan semuanya tadi, baru bisa masuk ke dalam wujud yang ada dalam sukun yang sebenarnya dalam kolbi. Setelah tidak ada yang bersekutu, setelah engkau masuk ke dalam kabirau dan menyingkirkan sifat yang nyata bagi dirimu, dan tidak ada lagi yang mengikutimu untuk masuk ke dalam alam kabir. Inilah fungsinya takbir. Bukan hanya jasad saja, bukan hanya menapiskan sifat kodrat jasad yang batil, tapi juga menapiskan semua kodrat-kodrat yang ada di alam ini. Laksana di malam hari tidak ada yang satu pun yang ada melainkan dirimu. Maka kamu kosongkan. Jadi mana kodrat kabir itu? Nah, perhatikan. Kodrat kabirau walhamdulillahi wa kasirau, kabirau atau dikatakan ahadiyahnya, yaitu seperti kekosongan seperti ini. Ini kosong para jemaah, kosong. Nah, bagaimana kamu berada di kekosongan ini? Tidak ada kamu lihat lagi yang lain. Nah, inilah salawatul fil miqrat. Inilah solat yang akan menuju perpindahan. Inilah yang dinafiskan. Kamu nafiskan, kamu hilangkan, sehingga kamu ada di dalam kekosongan ini. Nah, inilah kabirau. Nah, setelah berdirinya, di situ ada batin, ada zat dan nur di dalam kabirau tadi. Kamu singkirkan, baru kamu antar ke dalam kolbi. Disinilah baru masuk ke dalam alam kabir yang wujud. Nol yang kedua. Nol kan yang pertama alam, baru masuk kamu kepada nol yang kedua. Artinya setelah kamu berhasil menapiskan alam dengan kabirau, berbentuk wujud kabirau, dan kamu sudah berdiri di alam kabirau, baru bisa rohanimu masuk ke dalam alam kabir yang dinamakan sukun. Inilah awalnya kata kosong-kosong. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah, coba kita perhatikan baik-baik. Kalau memang kita sudah mengkaji daripada tubuh fanafillah tadi, berarti tuntutannya sudah lengkap. Kalau fikli perbuatan, kita sudah lihat
Perbuatan itu adalah perbuatan daripada jasmani, hanya batasannya adalah kiblat. Begitu jasmani menghadap kepada kiblat, artinya Adam menghadapkan wajahnya ke maghrib, ke arah kematian. Kullu nafsin izakatul maut, maka dia melihat qabla maut. Lihat, dia melihat mana antamutu qabla mutu tadi, qabla mautnya mana. Disinilah saat kita memperjuangkan berangkat dan kematiannya daripada Adam, ya kan? Setelah tersingkirnya, apa kablanya, kejadiannya? Kablanya termasuk daripada menapiskan kosong daripada alam dan mewujudkan diri yang berdiri di dalam sifat kabirah. Makanya dalam surat Al-An'am sangat jelas. An-An'am ini surat batin. Apa An-An'am itu? Kenapa dikatakan surat batin? An itu adalah sifat nama kabir batin yang halus. Sementara am adalah si wujud diri yang tidak bernajis, tidak berakal, tidak bertubuh, tidak berjasad. Ini namanya am, si wujud am. Jadi kalau surat Al-An'am, alam batinnya sebuah mawjudullah, itu yang dimaksud dengan surat Al-An'am. Mana Al-An'am itu? Yang am itu maya, mana si wujud am? Itulah si wujud ahyan karajiyah. Ahyan karajiyah itu dinamakan am, ya. Dan si wujud batin yang dikatakan ahyan sabitah itu yang dikatakan an. Am itu adalah alif mim, itu yang di dalam kaca yang kita ibaratkan tadi dalam kajian jahiyah aran karajiyah dan ayan sabitah. Nah, sementara yang dikatakan an itu adalah batin, sumber batin adanya di atas atau derajat tertinggi. Nah, itu dinamakan an. Kalau kita pernah belajar Iqra dulu jamaah, an, in, un. Nah, kalau dia depan itu derajat batin bernama in. Dan di bawah itu dinamakan un asal. Nah, itulah orang yang kembali kepada asal. Jadi semua titik tiga, titik an, in dan titik un itu menandakan posisi batin-batin Allah. Di depan adalah batin hayat namanya. Nah, itu batin hayat. Apapun yang berhadapan di depanmu, kamu bisa gunakan untuk kebatinanmu. Apa yang kamu inginkan. Nah, inilah Allah telah menyediakan dan mengelilingi manusia itu dengan singgasana kekuatan arasnya. Hanya manusia itu saja yang tidak paham. Dia lebih nyaman dengan nilai makhluk di dirinya daripada nilai umat dalam dirinya. Inilah harus kita rubah kembali. Hidup dengan asli diri kita, yaitu diri fitrahnya Allah. Jangan pembungkus jadi rokok, rokok jadi pembungkus. Jangan. Rokok tetap rokok, pembungkus tetap pembungkus. Manfaat ada di rokok, bukan ada di bungkus. Nah, sama. Jangan lama menikmati kehidupan jasad yang mana kamu akan dikubur mengikuti jasad dan tidak akan kembali kamu kepada Allah karena kamu lupa dengan rohanimu sendiri. Ini kita kembali kepada kenyataan sebetulnya. Mana kenyataan diri kita? Inilah kenyataan nurani, rohani dan rabbani, diri hakikat yang berpulang meninggalkan jasad yang mewujud dinamakan sewujud am dan sewujud an. Inilah surat Al-An'am. Makanya dikatakan surat batin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itulah jalan suci, jalan yang benar-benar pilihan Allah adalah jalan diri. Siratal ladzina an'amta ta'ala Tuhan ihim umat. Jadi pilihan Allah itu adalah jalannya diri, yaitu jalannya batin. Diri yang batin itulah panafillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pelan-pelan kita tetap belajar. Pelan-pelan kita tetap belajar meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Hanya orang yang tidak memiliki pikiran, yang tidak mengerti tentang Tuhannya. Dan Islam
buat orang-orang yang berilmu. Tidak kamu berilmu, maka kamu akan ditelan oleh masa. Semakin hari semakin tua dan mati makanan tanah dan santapan cacing. Tapi semakin kamu tua semakin berderajat, maka kamu akan dimuliakan Allah, tempat beristirahat dan singgasana dalam barzakh, bukan menjadi makanan cacing. Kenapa? Siapa yang menguasaimu? Man Rabbuka? Kalau Allah bertanya, malaikat ditanya, sementara kita qul a'udzu birabbin nas, aku dikuasai oleh Allah. Katakan aku yang menguasaimu. Allah sudah buka rahasia. Makanya itulah yang dikatakan fanna'um fillah wal baqa'um fillah. Kekalkan diri fana, berdiri dalam diri yang fana, dan kekalkanlah dalam kefanaan itu. Apa kekalkan? Fana yang tidak berurat, tidak berdarah. Itulah diri fana fillah. Berdiri di alam bakofillah. Mana bakofillah? Itulah sukun yang dikatakan alam kabir bagi Allah. Kabirau pada dunia sifat maujud daripada kabir bernama kabirau. Makanya ada kosong dengan kosong. Jam 00 jam kosong dengan kosong. Arti hakikatnya adalah kabirau wal kabirun. Makanya di sini kita paham bagaimana kita mentiadakan persekutuan bagi Allah dalam solat kita, termasuk menapiskan sekalian alam yang batil, mending sehingga berdiri di dalam kabiraunya Allah. Maka dibilang Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallah ibukratau wa asila. Kelihatan gagah dan berdirinya tubuh yang sangat dicintai Allah yang tidak bernajis. Sangat tampan dia berdiri di dalam kabir yang kosong tadi. Maka menjadilah tubuh ini dikekatkan kepada lahu, yaitu ternyata ayan kerajia, menjadi tubuh batinnya Allah, menuju dengan rohaninya kepada titik wujud dalam sukunnya kabir pada wujud ulu kalbi kita. Itulah yang dikatakan syarat sah yang ketiga itu solat, yaitu kalbi. Kalbi yang dimaksud adalah alam daripada sifat itu bernama sukun yang berkodrat kabir. Nah, di atas ini ada kabirau. Sebelum kamu solat di alam kekosongan, sebelum semua kamu kosongkan, napiskan segala kodrat di jasadmu yang batil, dan napiskan segala kodrat alammu yang kabir. Jangan berdiri kamu pada diri yang batil. Artinya apa? Jangan kamu berdiri di atas sifat yang batil. Kalau rohanimu tidak bisa tempat berdirinya alam kabirau bagi Allah, solat mana yang bisa kamu datangkan menghadap Allah? Maka dikatakan kabirau. Kabir adalah suatu nama zat batin bagi Allah. Zat daripada batinnya Allah bernama kabir.